Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Safitri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika kelas 7, yaitu penyajian data. Nah, yang akan saya bahas di sini lebih spesifik yaitu tentang bagaimana cara membaca dari diagram lingkaran. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan atas. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kali ini. Ya, penyajian data. Nah, penyajian data di sini merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk menyajikan sebuah data, kita dapat menyajikan data tersebut dalam 4 bentuk, yaitu dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, untuk tabel frekuensi, di sini terdiri dari jenis sesuatu yang kita teliti. Misalnya di sini contohnya adalah kita meneliti mengenai tinggi badan dan berisi juga frekuensi atau jumlahnya. Lalu yang kedua ini ada diagram batang. Nah, bentuknya seperti ini. Yang ketiga kita bisa sajikan dalam bentuk diagram garis. Ya, diagram garis ini bentuknya menyerupai diagram batang, tetapi tidak menggunakan batang-batang persegi panjang, gitu ya. Jadi kita hanya menyambungkan titik-titiknya saja. Nah, yang keempat ini merupakan diagram lingkaran. Nah, di sini nanti akan kita bahas lebih banyak, gitu ya, mengenai bagaimana sih cara membaca diagram lingkaran. Jadi langsung aja kita masuk ke diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap data keseluruhan. Di mana diagram lingkaran sendiri memiliki dua bentuk, yaitu persen dan derajat. Oke, membaca diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran ini ada dua bentuk, berarti cara membacanya pun akan berbeda gitu ya. Yang pertama ini diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, untuk membaca diagram lingkaran, untuk menentukan banyak datanya, kita bisa menggunakan rumus banyak data sama dengan besar persennya dibagi 100% dikali jumlah data. Jadi kalau misalnya ada data yang ditanya misalnya berapa sih banyak siswa yang gemar matematika gitu kan. Nah, berarti yang kita gunakan adalah besar persennya. Berarti si matematika ini berapa persen? Lalu dibagi 100% dan dikali jumlah data. Jumlah data ini artinya jumlah keseluruhan siswanya gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Rumusnya hampir sama, gitu ya. Yang membedakan adalah di pembaginya saja. Ingat, ketika menggunakan persen, maka satu lingkaran totalnya adalah 100%. Namun, ketika kita menggunakan derajat, total derajat dalam lingkaran adalah 360 derajat. Maka, rumusnya banyak data sama dengan besar derajat dibagi 360 derajat dikali jumlah data, gitu ya. Jadi yang membedakan hanya ketika persen, maka dibaginya 100%, ketika dia derajat, maka dibaginya 360 derajat. Oke, contoh yang pertama. Diagram di bawah ini menunjukkan kegemaran siswa SMP PGRI 2 Ciledug terhadap suatu mata pelajaran. Jika banyak seluruh siswa 360 siswa, maka tentukan banyaknya siswa yang suka matematika. Oke, di sini ada diagram ya. Di sini ada IPS. Nah, ini IPS ya. 30 derajat. Lalu di sini IPA 90 derajat dan bahasa Indonesia 100 derajat. Nah, di sini matematikanya belum diketahui nih besar derajatnya berapa. Berarti ini bisa kita jawab ya. Nih, yang pertama, karena kita mau menentukan siswa yang gemar matematika, berarti kita harus tahu dulu matematika ini besarnya berapa derajat sih, gitu. Sebenarnya di sini sudah ada, tapi belum ditulis, gitu ya, berapa besar derajatnya. Maka kita harus cari dulu besar derajat matematika.
besar derajat MTK-nya berapa sih? Gitu. Ingat, dalam sebuah lingkaran, total derajatnya itu adalah 360 derajat. Maka di sini sudah ada 30 derajat, 90, dan 100. Berarti kita cari sisanya. Kalau ada kata-kata sisa gitu kan, berarti operasi hitungnya adalah pengurangan. Maka di sini 360 derajat kita kurang dengan yang sudah ada, yaitu 30 derajat ditambah 90 derajat ditambah 100 derajat. Maka 360 derajat dikurang, ini totalnya 220 derajat. Sama dengan 140 derajat. Nah, berarti besar derajat matematika di sini nih, ini 140 derajat. Gitu ya. Berarti sekarang bisa kita masukkan ke rumus. Rumus untuk mencari banyak data atau banyak siswa yang gemar MTK. Tadi rumusnya adalah besar derajat dibagi 360 derajat dikali dengan jumlah data. Nah, berarti kita masukkan sekarang besar derajat. Karena kita mau mencari matematika, berarti yang kita masukkan adalah besar derajatnya matematika. Berapa? Ini ya, yang tadi kita hitung. 140 derajat dibagi 360 derajat dikali jumlah data, artinya adalah jumlah dari seluruh siswa. Berapa? Nah, ini ya, 360 siswa. Nah, berarti sama dengan, nah ini sama-sama ya, 360, maka ini bisa kita coret. Habis, ini sisa 1, ini juga sisa 1. Berarti jawabannya adalah 140 siswa. Selesai gitu. Jadi dari soal ini didapat kesimpulan bahwa banyak siswa yang gemar matematika adalah 140 orang atau 140 siswa. Oke, kita lanjut masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan makanan kegemaran siswa. Jika jumlah siswa 600 orang, maka tentukan jumlah siswa yang gemar makan bakso. Oke. Di sini ada diagram lingkaran. Yang pertama ini ada gado-gado, ini 20%. Nah, berarti diagram lingkarannya pakai persentase ya, pakai persen. Terus ada bakso, ada batagor, dan ada mie ayam. Nah, tiga-tiganya ini belum ada nih, gitu kan? Sedangkan yang ditanya adalah yang gemar makan bakso. Ini berarti bisa kita jawab ya. Ingat, ketika kita mau mencari banyak siswa yang gemar bakso, maka kita harus tahu dulu nih, besar persentase baksonya berapa, gitu ya. Besar persentase bakso. Oke. Ingat, dalam satu buah lingkaran, maka total persentasenya ini pasti 100%. Gitu. Kita kurang dengan yang sudah diketahui, yaitu gado-gado, 20%. Ditambah, nah kita mau cari bakso, berarti batagor sama mie ayamnya kita harus tahu. Sekarang kalau kita lihat di sini deh. Nah, ini bentuk dari lingkarannya, ini membentuk sudut siku-siku. Ingat, sudut siku-siku ini berarti membagi seperempat lingkaran nih. Gitu kan? Berarti besarnya berapa persen kalau 1/4? 1/4 itu besarnya adalah 100 bagi 4, berarti 25%. Batagornya berapa? Sama, 25%. Nah, berarti di sini 20 tambah 25% tambah 25% sama dengan 100% dikurang 70% sama dengan 30%. Nah, berarti bakso ini besarnya adalah 30%. Maka bisa kita masukkan ke rumus. Banyak yang gemar bakso. Banyak yang gemar bakso.
Sama dengan, karena dia pakai persentase, berarti besar persen dibagi 100% dikali jumlah data. Oke, karena kita cari gemar bakso, berarti persentasenya bakso berapa? 30% dibagi 100% dikali jumlah data, berarti jumlah seluruh siswanya. Nih, 600. Sama dengan, nah ini persentasenya hilang, ya, persen dengan persen hilang. Ini 600 dibagi 100 bisa ya, nolnya kita coret. Tinggal 30 dikali 6, yaitu 180 siswa. Selesai, gitu. Jadi, banyak siswa yang gemar makan bakso adalah 180 siswa. Oke, mungkin itu dulu contoh untuk bagaimana sih cara membaca diagram lingkaran kali ini. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.